dari Antonius dari Kalimantan Barat. Shalom, saya mau bertanya dalam Yosua 10 ayat 23. Saya bacakan pendeta ayatnya. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon. Pertanyaannya, apakah Yerusalem saat itu tidak termasuk bagian dari Israel? Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih. Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi disebut ada Raja Yerusalem. Kenapa Raja Yerusalem itu dikalahkan oleh orang Israel? Loh, kok bisa orang Israel mengalahkan Yerusalem? Bukankah Yerusalem itu adalah bagian dari Israel? Kan begitu ya? Betul, Pak Pendeta. Ya, seperti itu. Kurang lebih demikian ya. Iya, betul. Maksudnya pertanyaannya ya, maksudnya ya. Iya. Saya bukan lagi bertanya supaya Jeffrey dan Stephen memberikan jawaban, tapi inilah kira-kira maksud pertanyaannya ya. Iya, betul, Pendeta. Oke, jadi kita mau supaya pertanyaannya jelas kan demikian. Oke, coba kita baca dulu beberapa ayat di dalam Alkitab. Karena kan ini dalam zaman orang Israel baru masuk ke negeri perjanjian. Kota Yerusalem itu sendiri, kota Daud itu sendiri, masih belum didirikan sebagaimana itu adanya pada zaman raja-raja dan pada zaman khususnya Tuhan Yesus. Tetapi Yerusalem itu sudah ada, dan penduduk di situ sudah ada. Coba kita baca beberapa ayat untuk melihatnya. Jadi ingat, ini dalam Yosua, jadi masih belum jauh dari zaman Musa. Musa sudah meninggal dunia, yang menggantikan Musa adalah Yosua, yang membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Mereka masuk menaklukkan raja-raja Kanaan, dan itulah banyak di situ raja-raja Kanaan. Sekarang kita melihat Ulangan pasal yang ke-7. Siapa yang baca sekarang ini? Bisa, Pak Pendeta, silakan. Ulangan pasal yang ke-7. Kita coba baca ayat yang pertama. Ulangan 7 ayat pertama. Sikap, judulnya, perikopnya, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Terima kasih. Ada 7 bangsa disebutkan di sana. Ya, bukan 7 bangsa ini ada kerajaannya, tapi nama orang-orang itu disebut orang Het, orang Girgasi, orang Amori, ya. Sementara tadi di dalam Yosua 10 ada Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon, lalu ada Raja Yerusalem. Yang saya mau kita garis bawahi di sini tentang bangsa-bangsa ini adalah salah satu bangsa yang disebut sebagai orang Yebus. Nah, ini yang saya mau Jeffrey dan Stephen, saya minta tolong Jeffrey dan Stephen, tolong ingatkan saya dan tolong digaris bawahi ini orang Yebus. Orang Yebus. Daftar dari ke-7 bangsa ini ada juga di dalam Yosua pasal yang ketiga, Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-10, yang juga menyebutkan orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, lalu kemudian orang Yebus. Sekarang coba kita fokus kepada yang satu ini, orang Yebus. Coba kita baca, mungkin sekarang giliran Jeffrey, kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-15, karena kita mau fokus kepada orang Yebus. Yosua pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-63. Ayat ke-63, ayat yang terakhir dari dari pasal ini. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda
Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di dalam Yerusalem sampai sekarang. Jadi ada orang Yebus penduduk Yerusalem saat itu. Karena kan orang Israel baru masuk ini ke negeri yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka melalui Abraham, melalui Ishak, melalui Yakub. Sekarang mereka masuk dan negeri ini diduduki oleh orang-orang yang ada di sana. Salah satunya adalah orang Yebus. Dan siapa orang Yebus ini? Penduduk kota Yerusalem menurut ayat ini. Orang Yebus, penduduk kota Yerusalem. Di sini kita sudah lihat ada nama Yerusalem. Tetapi orang Yehuda atau suku Yehuda, katanya Bani Yehuda, tidak bisa menghalau orang Yebus penduduk Yerusalem. Jadi mereka tinggal bersama-sama di sana sampai di mana kitab Yosua ini ditulis. Masih mereka tinggal sama-sama. Sekarang kita telusuri lagi, masuk kepada zaman hakim-hakim. Jadi zaman Musa digantikan oleh Yosua, lalu kemudian Yosua sudah mati, maka bangsa itu dipimpin oleh hakim-hakim sebelum mereka punya raja di zaman Samuel nanti, yaitu Raja Saul yang pertama. Coba kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat 21. Silakan, Stephen. Hakim-Hakim yang berapa, pendeta? 1 ayat 21. 1 ayat 21. Ayat yang ke-21. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Terima kasih. Jadi Bani Yehuda tidak bisa menghalau mereka. Bani Benyamin pun tidak bisa menghalau mereka. Sehingga Yerusalem itu pada saat itu bukan diduduki atau dikuasai oleh orang-orang Israel yang baru datang dari Mesir, yang masuk ke negeri perjanjian. Kapan baru orang-orang Yebus, penduduk Yerusalem itu bisa dihalau dari tempat itu? Sekarang kita akan buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8. Ya. Oh, salah. Saya masih di 1 Samuel ternyata. Oke. 5 ayat 6 sampai 8. Ya, silakan. Di Hebron ia memerintah atas 2 Samuel saya bilang tadi. 2 Samuel 6. Sorry. Oh. 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 8. Oh, ayat 6 sampai 8, sorry. Ya, saya bilang ayat 5 tadi ya. Mohon maaf. Lalu 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 6 sampai 8. Ya. Silakan. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyeberang orang Yebus, penduduk negeri itu. Menyerang ya. Oh, menyerang bukan menyeberang. Menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang timpang akan menyerahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud... Oke, sampai situ dulu. Okay. Sampai situ dulu. Artinya, sampai kepada zaman Daud sekalipun, masih ada. Orang-orang Yebus itu masih menguasai Yerusalem, menurut ayat ini. Kan Daud ini adalah raja yang berikut setelah Saul. Dan pada waktu itu, belum juga dibangun Bait Kudus yang ada di Yerusalem, karena Bait Kudus yang di Yerusalem kan dibangun setelah Daud, nanti zaman Salomo. Jadi Yerusalem di mana terdapat Bait Kudus itu belum ada pada zaman Saul, pada zaman hakim-hakim Saul, dan bahkan pada zaman Daud. Nanti waktu zaman Salomo kan demikian, yang membangun Bait Suci itu. Jadi waktu Saul datang ke Yerusalem, kota itu masih diduduki oleh orang-orang Yerusalem yang disebut orang Yebus.
Lalu mereka katakan kepada Daud, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan kami. Kenapa? Menurut sejarah, Yehuda tidak bisa mengalahkan. Kan sudah kita baca tadi. Lalu kemudian siapa lagi? Benyamin, suku Benyamin tidak bisa mengalahkan orang Yebus. Sekarang Daud datang, wah dia diejek. Mereka katakan kepada dia, orang buta, orang timpang akan mengenyahkan engkau. Tidak perlu tentara, cukup orang-orang yang dianggap lemah yang akan melenyapkan engkau. Sekarang coba baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Silakan. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta, sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Pada saat itu ya, itu mungkin akan ada. Saya harap ada pertanyaan lagi supaya tetap ada pertanyaan, kan demikian. Jadi saya nggak bahas dulu mengenai orang timpang dan orang Buta. Orang buta dan orang timpang. Tapi apa yang dikatakan di sini adalah bahwa Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu akhirnya dia namakan itu kota Daud. Ayat 9 dikatakan, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud, kota Sion. Baru dia namakan itu kota Sion atau kota Daud. Namanya adalah Yerusalem. Sudah ada penduduk Yerusalem pada saat itu. Kan demikian. Jadi lama, walaupun orang Israel sudah masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan, tetapi orang Yebus ini belakangan baru bisa ditundukkan dan Yerusalem itu direbut. Menurut cerita ini yang ada di dalam Alkitab. Jadi pada waktu sesuai pertanyaan Bapak atau Saudara Antonius dari Kalimantan Barat, kenapa dalam Yosua 10 ayat 23 dikatakan ada Raja Yerusalem? Kenapa? Ya karena Raja Yerusalem bukan orang Israel waktu itu. Raja Yerusalem bukan salah satu yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan orang Israel. Dia adalah penduduk dari tanah Kanaan pada saat itu, tanah yang sudah sejak awalnya Tuhan janjikan akan ia berikan kepada umat-umatnya. Terima kasih.